Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A1 yang di sini kita akan membahas terkait dengan getaran bebas sistem SDOF dalam mata kuliah Teknik Gempa. Baik teman-teman, adapun pembahasan pertama akan disampaikan oleh teman saya Ade Ferdian. Kepada beliau dipersilakan. Baik, di sini saya Ade Ferdian selaku anggota kelompok A1 dari kelas A5 akan membahas tentang definisi gempa terlebih dahulu. Menurut Supartoyo 2016, gempa adalah berguncangnya bumi yang diakibatkan oleh adanya patahan aktivitas gunung api, runtuhan batuan, dan tumbukan akibat pergerakan lempeng, menghasilkan akumulasi energi yang menjadi penyebab utama terjadinya gempa. Lalu, menurut Bulan, menyatakan bahwa gempa merupakan gejala alam yang disebabkan oleh pelepasan energi regangan elastis batuan yang disebabkan adanya deformasi batuan yang terjadi pada lapisan litosfer. Pembahasan selanjutnya di sini proses terjadinya gempa. Gempa bumi terjadi pada saat batuan di kerak bumi mengalami tekanan yang sangat hebat oleh pergerakan lempeng-lempeng yang menjadi landasan benua. Sebagian besar terjadi ketika dua lempengan di kerak bumi saling bergesekan. Ketika lempeng saling bergesekan dan bertumbukan, akan menghasilkan gelombang kejut yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Jenis gempa dibedakan berdasarkan penyebab, gelombang, getaran, kekuatan, dan kedalaman. Pembahasan pertama, gempa berdasarkan penyebabnya. Yang pertama di sini gempa vulkanik, adalah gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Terus yang kedua, gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi zona di penunjaman. Terus yang ketiga, gempa letusan gunung berapi. Gempa ini biasanya disebabkan oleh adanya tekanan yang terakumulasi dalam magma yang ada di dalam gunung, yang akhirnya terjadi letusan dan menghasilkan gempa. Gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia seperti peledakan dinamit, nuklir, atau palu yang dipukul ke permukaan bumi. Selanjutnya di sini ada juga. Terus yang kedua, gempa berdasarkan gelombang getaran. Yang pertama, GP samping atau primary wave. Gempa yang ditandai dengan getaran yang searah dengan arah penambatan gelombangnya. Gelombang ini dapat menembus batuan dan menyebar dengan kecepatan yang relatif cepat dibandingkan dengan gelombang lainnya. Lalu yang kedua, gempa S samping atau secondary wave atau transverse wave ditandai dengan getaran yang berlawanan dengan arah perambatan gelombang dan hanya dapat menembus batuan yang lembek saja. Terus yang ketiga, gelombang L samping atau surface wave ditandai dengan gerakan naik turun yang cepat dan dapat menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Gempa berdasarkan kekuatannya. Yang pertama, gempa bumi sangat besar dengan magnitud lebih besar dari 8 skala Richter. Terus gempa bumi besar, magnitud antara 7 sampai 8 skala Richter. Gempa bumi merusak, magnitud antara 5 hingga 6 skala Richter. Gempa bumi sedang, magnitud antara 4 sampai 5 skala Richter. Gempa bumi kecil dengan magnitud antara 3 sampai 4 skala Richter. Gempa bumi mikro magnitud antara 1 hingga 3 skala Richter. Terus gempa bumi ultra mikro dengan magnitud lebih kecil dari 1 skala Richter. Terus yang selanjutnya mungkin yang terakhir, gempa berdasarkan kedalaman. Gempa bumi dalam, kedalamannya lebih dalam dari 300 km. Terus gempa bumi menengah, kedalamannya dari 60 sampai dengan 300 km. Gempa bumi dangkal lebih kecil dari 60 km. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Arta Aditya. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, di sini saya Arta Aditya ingin menyampaikan tentang penyebab gempa. Penyebab utama terjadinya gempa bumi adalah gerakan tektonik lempeng. Lempeng-lempeng ini dapat bergerak secara perlahan-lahan atau mendadak, yang menyebabkan terjadinya gempa bumi ketika permukaan bumi bergeser. Ada beberapa penyebab utama terjadinya gempa bumi, yaitu
Gempa bumi dapat terjadi ketika tekanan dan gesekan antara lempeng tektonik meningkat hingga titik di mana batuan yang terdapat di bawah permukaan bumi tidak dapat lagi menahan tekanan tersebut, sehingga terjadi patahan atau retakan pada batuan tersebut. Gempa bumi juga dapat terjadi ketika tekanan magma di dalam bumi meningkat, sehingga terjadi pembuangan magma di permukaan bumi melalui retakan-retakan yang terjadi pada batuan di bawah permukaan bumi. Gempa bumi juga dapat terjadi ketika terjadi aktivitas vulkanik seperti letusan gunung berapi atau pembuangan lava. Gempa bumi juga dapat terjadi ketika terjadi pergeseran lempeng tektonik yang cepat, seperti ketika lempeng tektonik saling bertabrakan atau saling menggeser satu sama lain. Gempa bumi juga dapat terjadi akibat aktivitas manusia, seperti ketika terjadi penambangan terlalu dalam atau pembangunan gedung atau jembatan yang terlalu besar yang dapat mempengaruhi struktur bumi di bawahnya. Seterusnya, dampak gempa. Dampak gempa terjadi menjadi 3, yaitu dampak umum, dampak korban jiwa, dan dampak sosial. Yang pertama, dampak umum. Ada beberapa dampak umum yang kita ketahui, yaitu tsunami, bangunan roboh, kebakaran, tanah longsor, runtuhan batuan, retakan tanah, kecelakaan industri, banjir karena runtuhnya bendungan maupun tanggul. Yang kedua, dampak korban jiwa yang kita ketahui, yaitu korban tewas, korban luka berat, korban luka sedang, korban luka ringan. Yang ketiga, dampak sosial. Gempa bumi juga dapat memberikan dampak sosial bagi masyarakat jika terjadi dalam skala besar. Bencana alam tersebut bisa menimbulkan kemiskinan, kelaparan, serta warga yang sakit, baik dari penyakit atau luka yang diakibatkan oleh runtuhan. Selain itu, gempa bumi yang besar bisa mempengaruhi pada ekonomi pada suatu wilayah karena infrastruktur yang rusak di daerah tersebut. Rusaknya infrastruktur membuat ekonomi di daerah tersebut menjadi terhambat karena perlu renovasi terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Muhammad Aminuddin. Kepadanya kami persilahkan. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini kita akan membahas terkait dengan getaran. Nah, getaran adalah gerakan bolak-balik dalam suatu interval waktu tertentu. Semua benda yang mempunyai masa depan dan elastisitas mampu bergerak. Getaran dapat dinyatakan dengan fungus perpindahan, kecepatan, atau fungsi percepatan getaran. Getaran ini dibedakan menjadi 2, yaitu getaran bebas dan getaran paksa. Oke, getaran bebas. Getaran bebas terjadi ketika sebuah sistem mekanis diganggu atau dieksitasi oleh gaya luar yang sifat gaya ekstasi tersebut adalah sementara, transient. Oleh karena itu, respon getaran tersebut terjadi akan melandai, desaing seiring waktu, dan getaran tersebut terjadi pada frekuensi pribadi sistem getaran tersebut. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi getaran bebas. Getaran bebas dibagi menjadi 2, yaitu getaran bebas tak teredam dan getaran bebas teredam. Yang pertama, getaran bebas tak teredam adalah di mana tidak ada energi dalam sebuah getaran yang hilang atau terdisipasi akibat adanya gesekan atau hambatan lainnya. Selanjutnya, getaran bebas teredam. Getaran bebas teredam di mana jika sebuah getaran mengalami pengurangan energi secara tertahap. Oke, pembahasan selanjutnya adalah SDOF, yaitu Single Degree of Freedom. Sistem getaran tersebut sederhana yang dihubungkan dengan pegas. Massa diperbolehkan untuk melakukan pergerakan hanya sepanjang arah perpanjangan pegas. Sistem tersebut disebut sebagai sistem SDOF, Single Degree of Freedom.
atau sistem derajat kebebasan tunggal. SDOF getaran dapat dianalisa oleh hukum kedua Newton tentang gerak. F sama dengan M kali A, di mana M adalah massa benda, F adalah gaya yang bekerja pada benda, dan A adalah percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Nah, selanjutnya adalah persamaan diferensial pada struktur SDOF. Hanya akan mempunyai satu koordinat yang diperlukan untuk menyatakan massa pada saat tertentu yang ditinjau. Bangunan satu tingkat adalah salah satu contoh SDOF. Baik teman-teman, mungkin sekian saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.